selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Seperti biasa kami senantiasa menyajikan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan. Nah pemirsa, malam hari ini tema kita adalah siapkan SDM Kalteng sejak dini menuju bonus demografi. Untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah bersama saya dengan Dr. Joko Santoso SAGMM. Saya sapa dulu, beliau adalah salah satu anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Pak. Malam Mbak Olip. Terima kasih sudah hadir. Baik Pak, bagaimana dengan Bapak dan teman-teman? Sehat. Kita terus memberikan yang terbaik buat masyarakat. Siap. Oke, pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang-bincang seperti apa kontribusi dari teman-teman FKUB ini melalui perwakilannya pada malam hari ini dalam menyokong, menyuplai, mempersiapkan SDM Kalimantan Tengah menuju bonus demografi. Kemudian kita ingin belajar apa yang dimaksud dengan bonus demografi itu sendiri. Bagaimana bonus demografi ini ke depannya tidak menjadi bumerang, tetapi menjadi capaian untuk menuju Indonesia Emas. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, apa sih FKUB itu? Kemudian yang menjadi tugasnya dalam mengawal SDM atau menciptakan SDM unggul di Kalimantan Tengah itu apa? Kemudian Bapak Dr. Joko ini berperan sebagai apa? Baiklah, biar Bapak sendiri yang menjelaskan seperti apa Pak. Baik, terima kasih Mbak Olip dan seluruh para pemirsa Channel TV yang kita sayangi, kita cintai, dan terus memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, malam hari ini saya sangat bersyukur sekali. Saya mewakili dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini kita bisa berbincang, kita bisa bertemu, dan mungkin kita akan sharing berkaitan dengan apa sih tugas program yang sudah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah. Nah tentunya ketika kita melihat bahwa FKUB itu orang hanya berpikir tentang kerukunan saja. Bagaimana menjaga agama, keyakinan di Indonesia ini supaya seiring sejalan. Nah sebelum lebih jauh Bapak bercerita seperti apa sih teman-teman itu bekerja, bagaimana tanggapan Bapak sendiri tentang kemarin pengerusakan salah satu rumah di Jawa Barat, dan itu sangat mencoreng. Ya baik, nah itu tentunya ini menjadi salah satu PR besar kita bersama. Bukan hanya pada posisi FKUB saja, bukan hanya posisi kepada pemerintah saja, bukan hanya posisi kepada agama tertentu saja atau lembaga-lembaga yang lain, tetapi kita harus berpikir bersama menyelesaikan problem-problem yang terus terjadi dan terus memicu satu masalah-masalah yang timbul di negara kita ini. Karena ini menjadi salah satu nilai jelek buat kita. Kita dikenal dengan adat ketimuran, kita dikenal dengan toleransi, kita dikenal dengan orang yang punya unggah-ungguh, punya teposliro. Artinya apa? Ini yang harus sama-sama kita jaga. Kita harus bekerja ya, tentunya itu melukai kita semua lah, tentunya Mbak Olivia. Bukan hanya kepada agama-agama tertentu, tetapi ini menjadi salah satu problem kita bersama. Ya harus duduk bersama. Tolonglah, mari sama-sama kita turunkan ego dulu supaya problem-problem ini tidak terus terjadi. Nah, itu yang menjadi problem kita malam hari ini yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kita mau menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas? Sementara kita masih gontok-gontokan nih masalah keyakinan, masalah perbedaan ras. Nah, itu seperti apa, Pak? Iya, jadi begini, Mbak Oli. Saya berangkat dari programnya FKUB Provinsi Kalimantan Tengah ya. Tentunya memang setiap FKUB di setiap provinsi itu berbeda, bahkan setiap kabupaten kota pun berbeda. Tetapi satu langkah yang kami lakukan, makanya FKUB Provinsi Kalimantan Tengah itu bukan hanya menjaga soal kerukunan saja, tetapi bagaimana dia membangun dari bawah, membangun sumber daya manusia yang unggul, orang yang memahami agama dengan baik. Contohnya gini, program kita satu, kita sudah ada yang namanya program sekolah moderasi. Disitulah kita membentuk karakter, memberikan informasi tentang setiap sudut kepercayaan agama kepada masyarakat yang ikut di sekolah moderasi itu.
Artinya apa? Dengan memahami setiap materi, setiap sendi-sendi agama orang lain yang dianut saudara kita yang berbeda dengan kita, maka kemampuan mereka, pemahaman mereka akan tumbuh dan berkembang sehingga tingkat toleransi itu muncul. Tingkat kemampuan menyerap dan mengamalkan ilmu agama itu akan baik. Itu satu. Yang kedua, kita juga kemarin sudah melakukan satu MOU dengan berbagai lintas sektoral. Contoh dengan Polda, contoh lagi dengan Institut Agama Kristen Negeri. Kita juga ngajar di sana. Jadi ternyata kita juga membentuk dan membangun SDM itu dari mulai tingkat satuan pendidikan. Bukan hanya di perguruan tinggi, tapi kita juga ada MOU dengan Dinas Pendidikan. Kita mulai ketika MPLS, kita diundang oleh sekolah-sekolah untuk memberikan satu informasi tentang bagaimana mengelola kerukunan, tentang bagaimana menumbuhkan sumber daya manusia mereka yang baik, gitu. Jadi MPLS itu kita hadir terus, Mbak. Kita diundang oleh mereka. Nah, ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah. Bukan hanya kita berfokus kepada tentang kerukunan saja tidak, tapi kita akan coba bangun itu dari bawah, bangun itu dari generasi kita. Maka ketika kita mampu membangun generasi kita dari bawah, dari level pendidikan paling bawah, maka step by step, maka orang itu akan terbentuk dengan baik. Kalau dari teman-teman FKUB sendiri, dari data yang teman-teman punya, apa sih yang paling urgent untuk Kalteng ini sendiri? Ya, tentunya SDM. Kalau secara umum kerukunan di Kalimantan Tengah ini sudah kita sama-sama bisa menjaga dengan baik. Bumi Pancasila, Pak. Satu, Bumi Pancasila. Yang kedua, hebatnya di Kalimantan Tengah itu ada falsafah Bumi Betang. Nah, ini yang harus kita gaungkan bersama. Bukan hanya Bumi Pancasila, tapi ini falsafah yang luar biasa. Maka ketika teman-teman anggota FKUB itu turun, kita sampaikan itu bukan hanya di sini, tetapi ketika kita keluar, kita gaungkan ini loh falsafah Bumi Betang yang ada di Kalimantan Tengah, yang mampu merubah mindset, yang mampu menurunkan ego, yang mampu menurunkan pemikiran-pemikiran yang radikal di dalam masyarakat. Kalau dari kacamata teman-teman sendiri, SDM Kalteng ini seperti apa dan harus diapakan? Ya, nah ini menjadi persoalan. Saya ingat sekali tahun 2020, saya bersama teman-teman saya itu menyusun yang namanya Blueprint 25 tahun ke depan. Yang waktu itu diperintahkan oleh Pak Gubernur Sugianto Sabran, kita diminta untuk menyusun blueprint bagaimana menyusun sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk 25 tahun ke depan. Nah, kita lakukan. Kita ngambil data, kita mengolah data, ternyata memang banyak sekali yang perlu kita perbaiki. Terutama ternyata itu dibaiki dari sisi pendidikan. Dari usia dini dulu, kita memang perbaiki. Waktu itu tingkatnya adalah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan masuk ke perguruan tinggi. Sehingga apa? 25 tahun ke depan kita sudah memiliki satu SDM yang unggul untuk Kalimantan Tengah. Mbak Olive, SDM Kalimantan Tengah ini bukan tertinggal enggak, bukan jelek tidak, tetapi perlu di-upgrade terus menerus. Gitu. Belum dieksplor. Satu juga belum dieksplor. Yang kedua memang pembangunan SDM di Kalimantan Tengah itu belum merata. Kenapa saya katakan belum merata? Satu, banyak akses yang tidak bisa mereka nikmati. Contoh internet yang jelas. Contoh internet, gitu. Infrastruktur pendidikan. Seperti jalan. Nah, ini kita dorong terus. Kita dorong bagaimana mereka mendapatkan yang layak. Gitu. Bapak mengatakan bagaimana mereka mendapatkan yang layak. Anak-anak kita, otomatis di bawah kita anak-anak kita. Kalau dari awalnya sang pendidik, sang pengajar, tutor, mentor tidak disiapkan juga, Pak. Bagaimana mereka mentransfer ilmunya? Ini menjadi kunci penting, kunci penting. Jadi gini, saya pikir pemerintah itu, baik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, itu kami melihat itu sudah menyiapkan calon-calon tenaga pendidik, tenaga pengajar, instruktur, ya. Itu dengan cara apa? Mereka pemerintah sudah memberikan, saya lihat memberikan satu bantuan pendidikan. Ya, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu sebagian sudah memberikan bantuan pendidikan. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah juga mengharapkan sekolah itu yang benar gitu, sekolah yang pintar. Walaupun tidak 100%, tapi pemerintah hadir di sana. Itu satu. Yang kedua,
pemerintah juga menggandeng salah satunya FKUB. Yes. Bukan hanya FKUB saja, mungkin organisasi yang lain. Tetapi salah satunya adalah FKUB. Kenapa? Kita diberikan kesempatan untuk hadir, masuk, memberikan materi, memberikan pemahaman kepada satuan pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Ini yang kita lakukan. Artinya apa? Artinya di sini FKUB itu juga ikut berperan betul. Bukan hanya kita datang, dapat apa namanya program, kita enggak. Tapi kita kawal dan kita akan lakukan seberapa tingkat keberhasilan yang kita lakukan itu. Dan yang penting satu lagi, Mbak. FKUB Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini sudah banyak melahirkan tulisan-tulisan di buku. Udah banyak, kita udah di periode ini cukup lumayan. Kita sudah menerbitkan beberapa buku, 5 kalau tidak salah 5 buku. Nah inilah menjadi contoh untuk kita bersama. Bagaimana menjelaskan keberadaan FKUB ini kepada anak-anak usia dini? Tadi karena Bapak mengatakan juga kan dari SD mereka sudah diperkenalkan dengan FKUB ini sendiri. Nah, lain daerah, lain pula tempatnya Pak, kalau untuk di daerah Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana menjelaskan ini kepada anak-anak, apa sih FKUB, apa sih perannya? Untuk kita gimana? Nah, itu seperti apa? Oke lah, kalau yang sekolah moderasi mereka wawasannya udah oke, tapi yang anak-anak. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika kita berbicara tentang FKUB ke mereka, sedangkan masalah stunting aja di daerah masih belum terselesaikan dengan 100%. Nah, itu seperti apa, Pak? Itu kan salah satu juga penyumbang untuk SDM kita. Betul. Jadi gini, bagaimana kita melakukan pendekatan? Tentunya kita menggunakan satu metode. Metode yang lunak, yang simple, yang mudah dipahami untuk tingkat anak-anak usia dini. Contohnya, kita mengenalkan kepada mereka dengan metode satu, kita ajak ke tempat ibadah. Ini seluruh tempat ibadah agama Buddha, Kristen, Hindu, Islam kan begitu. Satu. Kedua, kita juga masuk ke dalamnya, membangun mereka, karakter mereka, membangun karakter mereka supaya kedepannya mereka memiliki satu kualitas tentang pemahaman agama yang baik. Ya. Nah, inilah yang terus kita lakukan di Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah. Kita ini dulu banyak orang yang tidak memahami tentang apa sih itu FKUB, itu kan itu kan hanya tempat orang-orang tua untuk kongko-kongko aja. Tapi sekarang boleh dilihat dan boleh dicek. Kita lakukan banyak hal, gitu ya. Bahkan kita sampai seluruh Kalimantan Tengah kita bekerja sama dengan FKUB di kabupaten kota. Selain tentang itu, kemudian kontribusi yang nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sana apa Pak? Contoh kasus apa yang sudah diperbuat oleh teman-teman? Satu, sekarang ini kita bekerja sama dengan Kementerian Agama dan beberapa kabupaten kota, ada yang namanya kita dukung yang namanya desa sadar kerukunan. Satu, itu kita ikut mengawal, kita ikut membangun, kita ikut membentuk di sana desa sadar kerukunan. Kalau di kota ya kelurahan sadar kerukunan gitu. Yang kedua, kita ajak seluruh lapisan masyarakat bisa ikut masuk ke dalam sekolah moderasi beragama, sekolah moderasi yang diselenggarakan oleh FKUB. Karena sekolah moderasi ini memberikan satu kurikulum, satu kurikulum pendidikan keagamaan yang baik juga, selain pendidikan formal yang sudah dilakukan di sekolah, tetapi kita mengenalkan kepada mereka. Kalau di sekolah itu kan biasanya kan hanya fokus tertentu. Contoh, kalau yang Islam dia akan diajar oleh guru agama Islam tentang ajaran agama Islam. Ada, tetapi tidak dikupas sedemikian banyak. Sama yang Buddha juga akan disampaikan oleh guru agama Buddha. Nah, di sekolah moderasi ini siapapun boleh ikut sekolah di situ. Terus kemudian mereka bisa mengerti, memahami tentang setiap ajaran agama yang disampaikan oleh pemateri, yang disampaikan oleh tutor, yang disampaikan oleh instruktur kita, teman-teman kita. Jadi mereka paham. Kenapa? Satu, kita membentuk SDM-nya dari mindset-nya mereka memahami secara komprehensif. Oh, ternyata yang Buddha itu begini ya larangannya. Oh, ternyata yang Kristen begini. Oh, ternyata yang Muslim begini. Banyak mereka yang tidak memahami hal itu. Tetapi kita bersyukur
Kita bersyukur Kalimantan Tengah ini semua lini itu berkontribusi dan semua membangun gitu. Semua membangun. Tadi Bapak mengatakan bahwa pendidikan, kemudian kita sudah berbicara tentang sumber dayanya. Nah, kemudian jadi pertanyaan berikutnya, pendidikan yang seperti apa selain merubah karakter, merubah mindset yang seharusnya ada di Kalteng? Mengingat SDA kita kan begitu luar biasa di sini. Nah, kalau teman-teman FKUB sampai ke daerah otomatis ngelihat dong. Nah, buktinya sekarang juga apakah anak-anak kita itu sekolahnya sekolah yang benar lah, maksudnya dengan jurusannya. Kalimantan kita tahu batu bara besar, perkebunan sawit besar, pertanian food estate ada, belum lagi perikanan dan lain-lain. Apakah anak-anak kita ini sudah menjurus ke seperti itu, Pak? Iya. Sekolah vokasi. Iya. Nah, ini yang menjadi salah satu ide yang harus kita sama-sama dorong. FKUB tidak punya kemampuan sebesar itu untuk mengelola, tetapi kita punya data hasil dari kita yang namanya Monef ke daerah, gitu ya. Yang nanti ini akan kita rumuskan menjadi salah satu hasil laporan setiap per triwulan untuk pemerintah. Ternyata di daerah A ini perlunya seperti ini, daerah B perlunya seperti ini. Nah, kami berharap yang kedua selain pendidikan, kita juga harus untuk meningkatkan sumber daya manusia ini ya, terutama Kalimantan, harus diperkuat yang namanya literasi. Literasi itu menjadi hal yang penting. Jadi ketika orang berbicara itu bukan sekedar omong-omong, tetapi ada datanya. Ini loh datanya, gitu ya. Kan sekarang sudah berubah, Pak. Dulu suka membaca, ada duta baca. Sekarang kan gadget, Pak. Nah, ya paling tidak, Pak, kita ajar generasi-generasi kita, terutama yang milenial masuk ke Gen Z ya. Itu kita harus ajari yang namanya perkuat literasi di dalam dirinya. Ketika kita tidak memiliki satu literasi yang baik, argumentasi apa yang mau kita sampaikan, dan pendukungnya apa, gitu ya. Sekarang kita berbicara itu harus banyak literasinya. Kita tidak akan bisa berbicara banyak kalau di otak kita nggak banyak literasi. Nah, ini yang harus kita bangun. Kita bangun, makanya salah satunya tadi programnya FKUB Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah membuat satu peninggalan buku itu sebagai literasi yang kita bisa sampaikan, berikan untuk generasi kita. Biarlah mereka membaca. Gitu. Kemudian kita kembali lagi ke yang saya tanyakan tadi, Pak. Teman-teman di daerah kan bisa melihat apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman. Contoh kalau ketika kita ke daerah tambang, otomatis pendidikan yang mereka butuhkan kan seputar tambang dan lain-lain karena itu daerah mereka. Daerah sawit yang paling banyak di mana sih daerah sawit? Apakah tidak sebaiknya anak-anak itu diarahkan, ini loh kalian vokasinya harusnya seperti ini? Double track lah orang bilang istilahnya pendidikan. Nah, Bapak menanggapinya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Hai kamu kaum hawa yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, atau yang berkunjung ke Kota Gudeg Yogyakarta. Jangan lupa kunjungi Lily House Beauty. Kami hadir dengan beragam layanan kecantikan
seperti nail art, eyelashes, hair treatment, microblending atau sulam alis, dan layanan kecantikan lainnya. Dapatkan diskon khusus dari kami dengan 10 kali treatment bonus 1 kali treatment. Hanya di Lily House Beauty, Yogyakarta. Stop buang puntung rokok sembarangan. Api kecil adalah kawan, api besar jadi lawan. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya. Program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya ya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema Siapkan SDM Kalteng Sejak Dini Menuju Bonus Demografi.
bersama teman-teman dari FKUB. Kenapa FKUB? Karena teman-teman ini menjangkau sampai lini paling bawah sampai akar rumput. Dan biasanya pesan-pesan tertentu itu dititipkanlah lewat teman-teman ini. Nah, malam hari ini kita ingin lebih lagi mengulik karena tadi kita terputus seperti apa peran mereka sampai ke lini yang paling dasar atau akar rumput. Kita lanjutkan Pak, tadi sempat terputus masalah pendidikan yang harus double track juga, itu seperti apa kalau Bapak melihatnya? Iya, jadi begini. Kita ini yang setiap ini kita turunkan, kita anggota FKUB itu dibagi per wilayah. Si A wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Jadi kita pulang itu bukan tangan kosong, kita pasti mau mendapatkan sebuah data. Kita bertemu dengan masyarakat, kita bertemu dengan anak-anak muda, kita bertemu dengan generasi Gen Z, gitu ya. Jadi ternyata apa? Sebenarnya kalau kita melihat potensi ya, Kalimantan Tengah ini memiliki satu potensi SDA yang cukup baik. Dan sekarang kita ini punya banyak kok, punya banyak penampungan untuk generasi kita, anak-anak kita. Cuman tidak semuanya sebagian itu bisa masuk di dalamnya. Contoh di perkebunan, contoh kemudian di pertambangan, contoh di food estate dan lain-lainnya. Karena kenapa? Karena memang ada satu kelemahan yang harus kita perbaiki bersama adalah tidak ada vokasi atau satu peminatan yang memang diarahkan secara otomatis gitu. Karena selama ini kita melihat hanya di tingkat pendidikan SMK. Kan begitu ya. Nah, kita berharapnya apa? Berharapnya juga pemerintah, semua lembaga itu kita bekerja sama menyiapkan itu. Supaya SDM terutama Kalimantan Tengah itu bisa hadir dan ikut di dalamnya. Gitu ya. Tapi minatnya teman-teman atau anak-anak adik-adik kita di daerah itu ketika berbicara 3 sektor real ini seperti apa Pak? Kan kayaknya nggak menarik. Ya memang begini, satu mereka itu pengennya semuanya itu ke kota. Kalau dari kota fasilitas lengkap Pak, keren. Tapi gini, kekurangan kita ini adalah kurangnya satu literasi yang saya katakan tadi. Yang kedua, kita kurangnya informasi yang harus kita sampaikan kepada mereka. Dan fasilitasnya juga belum disiapkan dengan matang. Gitu. Jadi kita harus sama-sama nih. Tidak boleh bergerak satu sendiri-sendiri karena akan kesulitan. Baik itu dari sisi pemerintah, dari sisi FKUB, dari sisi organisasi, bahkan dari sisi perusahaan kita harus duduk bersama. Hal kecil, tapi jangan, kita nggak boleh berbicara hal kecil saja. Ini akan menjadi masalah besar. Akan menjadi masalah besar ketika hal kecil ini kita tidak bereskan. Contoh ketika tadi topik kita adalah tentang bonus demografi. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah bonus demografi ini, kita nggak kelola dengan baik, kita nggak antisipasi dengan baik, sekarang, nggak manfaatkan dengan baik, maka seperti tadi Mbak Olive di depan katakan menjadi bumerang buat kita semua. Ini yang jadi masalah. Makanya kita harus sama-sama nih. Jadi ya kita harus memberikan satu informasi yang lengkap, fasilitas yang cukup untuk mereka. Gitu. Pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, keminatan, dan terutama adalah literasi. Itu juga harus ada mereka. Kalau mereka nggak punya literasi bagaimana? Contoh nih, ternyata sekarang ketika waktu itu saya ke beberapa perusahaan di Malaysia, ternyata Mbak, banyak sekali perempuan-perempuan yang kerja di perusahaan perkebunan kok. Apa mereka dodos? Enggak. Apa mereka ngangkut? Enggak. Tapi mereka ngangkutnya itu sudah menggunakan sebuah teknologi. Satu ruangan ber-AC, hanya beberapa monitor, A, B, C, D, E, beberapa monitor, dengan satu pegangan apa? Remote. Seperti game. Mereka udah jalan, ngecek ini udah dipanen atau belum. Ini pelepahnya kok kurang hijau, kurang rumput apa, ini ada berapa orang, udah nanti akan keluar data, dipilih keluar data. Tinggal baca ini kurangnya, selesaikan yang ini ya. Sekarang itu yang kita lakukan. Makanya saya sangat berharap sekali Kalimantan Tengah ini adalah provinsi yang, mohon maaf saya katakan seksi lah sekarang. Semua orang udah melirik. Semua orang udah melirik Kalimantan Tengah. Semua orang udah mulai masuk ke Kalimantan Tengah. Ingin berinvestasi di sini.
ingin berinvestasi, ingin hidup, ingin semuanya di sini. Iya. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya seperti Bapak katakan tadi kan, kita menyiapkan SDM unggulnya ini untuk menuju, tidak usahlah jauh-jauh dulu kita ke bonus demografi, yang dimana bonus demografi dikatakan bahwa usia produktif harusnya yang lebih banyak bisa menyokong yang tidak produktif. Nah, kita kan mempersiapkan supaya tidak sebaliknya. Mungkin kalau kita nanti usia-usia kita nih mungkin tidak terlampau menikmati Pak, tetapi anak-anak adik-adik kita di bawah ini. Nah, kita kan harus menuju ke situ Pak. Saingannya itu kan luar biasa. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa sudah robotik yang main, teknologi sudah bermain. Lah kalau kita tidak nyiapkan dari sekarang, hanya mengatakan SDM unggul kan repot Pak. Itu sama aja kita bermimpi di dalam mimpi. Aneh ya? Mimpi di dalam mimpi gitu. Omon-omon Pak. Iya. Orang bilang omon-omon istilah kerennya. Ya makanya kan begini. Saya katakan tadi di depannya, kita ini harus melihatnya dari situ. Karena kenapa? Saya anggota FKUB, terutama fokus saya adalah SDM. Oke, sesuai bidang. Fokus saya ada SDM. Jadi ketika saya berbicara atau ada topik tentang SDM, aduh, saya rasa itu benar-benar gitu. Saya punya data, saya melihat, saya bertemu. Artinya ternyata tingkat kualitas kita ini betul-betul perlu di-upgrade. Perlu diperbaiki, gitu ya, perlu diperbaiki. Makanya kenapa? Setiap masyarakat Indonesia ini tingkat produktivitas yang saya katakan, yang kita kenal bonus demografi itu, maka mereka juga harus diarahkan. Kita tidak bisa kita biar, wah bangga kita dengan bonus demografi ini, tapi kalau mereka tidak diarahkan nggak ngerti, nggak ngerti. Dan mereka nanti akan menjadi satu problem kalau bonus demografi ini udah lewat, udah pengangguran akan banyak, kriminalitas akan meningkat, gitu ya. Salah satunya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa FKUB hadir tidak hanya untuk rukunan, tetapi juga sampai ke daerah untuk mengupgrade mereka, kemudian memberikan, dulu Bapak pernah mengatakan bahwa ada UMKM juga di sana. Iya, betul. Jadi paling tidak gini. Di samping pendidikan, mereka kan diberi kali life skill. Life skill. Nah, makanya yang ketiga itu yang saya katakan tadi, nanti kita akan masuk yang namanya kecakapan hidup. Oke, life skill. Kecakapan hidup itu membawa generasi kita. Kalau kita berbicara kepada yang senior, umurnya senior itu sudah beliau sudah mungkin sudah memiliki satu kecakapan hidup yang baik. Tetapi anak-anak kita, ketika kita berbicara Gen Z, orang mengatakan, waduh itu generasi strawberry deh. Mereka kreatif, pinter, tetapi ketika dipencet keluar. Ya, lembek. Nah, inilah yang harus kita bangun bersama. Kecakapan hidup itu sangat penting, karena akan memberikan satu dampak yang besar buat mereka dan buat bangsa dan negara kita. Gitu. Artinya apa? Kecakapan hidup itu kita harus dibentuk melalui SDM, melalui pendidikan, SDM melalui literasi, dan SDM melalui kecakapan hidup itu. Gitu. Jadi 3 poin penting inilah yang harus kita ramu bersama untuk menuju sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah itu unggul, maju, dan bisa berdaya saing tinggi gitu loh. Karena banyak Bapak profesor kita kok dari Kalimantan Tengah kok. Iya, Bapak tadi juga mengatakan kan investasi sudah mulai masuk. Bagaimana kita mau bersaing lebih lagi? IKN aja kemarin udah mau masuk sini, kita sudah mulai berpikir tuh. IKN kan yang masuk, kalau sampai itu real terjadi, semua datang ke sana, kan itu sudah tenaga-tenaga terpilih Pak, SDM terpilih. Kalau kita tidak nyiapkan dari sekarang, teman-teman FKUB tidak terus membantu menggedor, kita akan menjadi penonton Pak, ngelihat doang, habis lahan kita, tanah kita Pak. Makanya itu, jadi gini, saya memang bukan lahir dari Kalimantan Tengah, tetapi separuh hidup saya udah di Kalimantan Tengah. Artinya apa? Saya secara pribadi, saya juga punya tanggung jawab untuk Kalimantan Tengah ini maju. Secara umum, saya juga harus berkontribusi. Kalimantan Tengah ini tidak boleh SDM-nya itu jauh tertinggal. Atau ketika ada orang masuk kita
tergepak apa ya bahasa Indonesia, tergepak itu terplanting gitu ya, terplanting gitu. Terhempas gitu ya. Jadi saya punya tanggung jawab itu. Bahkan teman-teman di FKUB itu sudah punya satu komitmen bersama. Kita tidak hanya memikirkan tentang kerukunan, tapi kerukunan itu akan kita bangun melalui dasar yang paling bawah, kualitas SDM yang baik. Ketika ekonomi mereka kuat, mereka mampu, skill mereka ada, kemungkinan besar riak-riak kecil seperti bisa dikatakan riak-riak kecil sih, perselisihan antar keimanan beda itu kan nggak terlampau ke permukaan, Pak. Tidak, apalagi kita sudah diperkuat yang saya katakan tadi, falsafah Huma Betang dan Bumi Pancasila. Sudah, itu pondasi dasar hukum yang hebat yang ada di Kalimantan. Tinggal kita meneruskan, membentuk, membangun, mengikat menjadi satu. Ketika berbicara pendidikan, banyak anak-anak kita yang bersekolah di luar Kalimantan Tengah. Mereka pulang harus membawa gelar tertentu, tapi kok kadang mau balik, Pak. Why? Ada apa untuk Kalteng? Apakah kesempatan kerja, peluang kerja kurang, atau bayarannya kurang, atau seperti apa? Terlalu nyaman. Nah, itu Pak, menjadi pertanyaan berikutnya. Jadi begini, ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Satu, di Kalimantan Tengah ini mungkin kalau kita melihat itu kita belum disiapkan secara maksimal untuk mereka kita tarik kembali pulang. Lapangan pekerjaan kah? Yes, terutama itu. Gitu ya. Kalau mereka di sana lebih dibutuhkan dan lebih oke, saya kemarin ketemu dengan satu anak daerah Barito. Ternyata ketika dia lulus, dia langsung ditangkap oleh perusahaan yang cukup bonafit. Nah, itu dengan tawaran gaji yang cukup besar. Dia bilang, oh, Pak, ini lebih oke. Privilege, Pak. Privilege sekali dan semua dilengkapi sama perusahaan. Bagaimana dengan Kalimantan Tengah? Ya, saya akan kontribusi, Pak, minimal adik-adik saya, keluarga saya bisa bantu sekolah dengan baik. Minimal dia akan membawa bahwa dia adalah orang Dayak yang punya kualitas, punya pendidikan yang tinggi, punya kemampuan yang tidak kalah dengan yang lain. Minimal itu yang akan saya lakukan, Pak. Tapi suatu ketika saya juga ingin pulang ke Kalimantan Tengah. Artinya apa? Jiwanya itu masih ada untuk membangun Kalimantan Tengah. Gitu. Apalagi sekarang banyak kepala daerah itu yang juga mulai memviralkan aktivitas mereka, sehingga banyak dikenal. Disitulah mulai menyentuh kepada sisi-sisi lini-lini pendidikan, lini-lini sumber daya manusia. Contoh dari infrastruktur diawasi betul. Saya lihat Pak Gubernur sekarang ini sangat concern dengan pembatasan angkutan yang akan memberikan satu dampak buruk untuk jalan kita, gitu ya. Odol gitu. Jadi odol bukan rugi ya. Nah, inilah salah satu juga tantangan buat kita mengejar SDM unggul itu sendiri. Oke ya, yes, oke. Dunia pendidikan mengatakan mereka akan terus bergerak, terus maju. Nah, ada satu hal yang menggelitik saya yang saya baca. Kalau dunia pendidikan, selain kapasitas, kapabilitas itu tadi, ada dikatakan di situ saat ini Pak, dunia digital ini yang diperlukan juga bahasa Inggris. Kemudian jejaring sosial. Selain jejaring sosial, kemudian networknya. Lah kalau anak-anak kita juga hanya bermain ini, tetapi tidak tepat sasaran. Pulang sekolah, perbedaan anak Indonesia dengan anak lain di luar negeri, mereka pulang sekolah masih memikirkan PR, tugas. Anak kita kan begini, ini tidak ada yang salah sih, cuman kan kalau dari sekarang kita tidak memberikan ranah-ranah dalam tanda kutip tertentu kan susah, Pak. Iya. Jadi gini, Mbak, seyogyanya memang perbaikan kurikulum itu harus terus dilakukan. Nah, itu dengan cara melihat data-data dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Kenapa saya katakan itu? Supaya kita bisa tepat sasaran kurikulum itu. Ya. Kadang kita ini dididik ke
ada satu kalimat-kalimat yang kamu sekolah yang bener ya, udah biaya mahal, nanti tidak ada kerjaan yang bagus kan gitu. Jadi bagaimana kita mengatur mindset mereka? Yuk belajar yang benar, sekolah yang benar, supaya kamu mampu nanti kedepannya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita punya atur mindset setiap anak kita, kamu ciptakan peluang-peluang pekerjaan. Minimal kamu bisa mempekerjakan 3 atau 2 orang. Kalau setiap orang punya mindsetnya begitu, atau mungkin kita katakan 70% siswa kita punya mindset begitu, maka kembali bonus demografi itu akan kita dapatkan 2045. Indonesia emas. Indonesia emas itu akan tercapai. Maka kita rubah dulu dari situ. Apakah FKUB berbicara seperti ini sudah melampaui batas kewenangan FKUB? Tidak. Ada tupoksinya juga. Iya, karena kita memang berangkat. Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan itu kalau SDM kita ini jelek? Gitu. Bagaimana kita bisa berbicara, mengajak, berkuah-kuah tentang kerukunan kalau ini tidak paham? Iya, betul, setuju. Terutama dari sisi pendidikan dulu. Gitu. Makanya kita masuk. Yang mana? Kita bangga. Ketua FKUB itu profesor. Beliau adalah profesor, ya, di mana beliau itu konsennya bukan hanya tentang program tentang kerukunan semata aja, tidak. Tetapi beliau itu mengajak kita semua, kita mulai menggali dari bawah. Jangan atasnya aja, tapi mulai kita gali dari bawah. Kita perbaiki semampu kita, sesuai dengan kapasitas kita perbaiki. Makanya salah satu apa yang saya katakan di depan, kita sudah punya literasi buku, kita sudah ciptakan buku baru, kita sudah terbitkan beberapa buku. Kemudian kita sudah masuk ke dunia perguruan tinggi ngajar kita. Yang dulu tidak ada, tapi kita lakukan itu. Kita sudah membuat namanya sekolah moderasi. Kita sudah masuk ke kesatuan pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, masuk ke sana kita. Jadi kita bukan hanya lagi masuk kepada ranah-ranah tempat ibadah, enggak. Kita bangun dari situ. Inilah yang saya benar-benar konsen ketika saya masuk di forum kerukunan umat beragama, menjadi bagian dari situ, saya akan bekerja dengan baik. Itulah hadir sekolah moderasi ini. Ketika SDM ini sudah terbangun, mereka menjadi orang pun ketika ada konflik, ada sesuatu tidak reaktif. Karena mereka sudah dibekali dengan pendidikan karakter dari awal ini. Betul. Bahkan program sekolah moderasi yang dilakukan oleh FKUB ini kemarin menjadi salah satu konsen tesis mahasiswa Universitas Palangkaraya. Mahasiswa S2 Universitas Palangkaraya menjadi konsennya, risetnya. Jadi kita dorong. Kita dorong untuk berikan data-data yang mereka butuhkan. Dan sekarang ini menarik. Menarik, dan ini baru terjadi. Sekretariat kantor FKUB Provinsi Kalimantan Tengah ini dijadikan tempat magang untuk mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Yang saat ini sudah terjadi. Artinya apa? FKUB ini terbuka sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Ketika sekolah moderasi, seperti apa dan bagaimana supaya orang tertarik belajar? Kan males, Pak. Orang saya belajar keyakinan saya, agama saya aja kadang saya ngantuk. Apalagi saya suruh belajar keyakinan teman sebelah. Apa nggak lebih ngantuk? Nah, ini seperti apa ini, Pak? Biar dikemas menarik dan mereka tertarik intinya. Karena kan tidak kenal maka tidak sayang. Contoh, tetangga saya Muslim. Mereka tidak boleh dong makan yang tidak halal. Karena saya misalnya tidak tahu, saya bejuju aja nih makan di sini, kan kasihan teman, karena kan tidak tahuan. Nah, ketika ini diolah sedemikian rupa, sama-sama, oh itu kah, buah itu kada boleh, karena ternyata ada di dalam ajarannya. Nah, supaya menarik dan mau belajar dan mau mendengarkan, itu seperti apa dari FKUB? Satu analogi yang saya akan sampaikan di sini adalah ini. Kita belajar aja agama kita kan begini, apalagi belajar agama lain. Apalagi siang-siang, Pak. Ya, analoginya begini. Sebenarnya danau atau sungai di Kalimantan Tengah itu ada. Tapi karena kita sering aja lewat situ, ya kita mau abai, biasa aja. Tetapi ketika kita pergi ke tempat lain lihat danau yang juga kapasitasnya sama,
wah keren ya, bagus sekali. Padahal sama. Yes. Nah, itu poin yang pertama yang kita ajarkan. Orang juga akan lebih tertarik dan penasaran. Oh, posisinya apa sih isinya gitu? Apa sih maksudnya? Itu satu. Kita akan buat mereka tertariknya di situ dulu. Ya. Yang kedua, kita metode dalam menyampaikan itu kita buat bagaimana mereka ini penasaran untuk berpikir sehingga menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan terus-menerus. Jadi yang kedua ini juga perlu satu strategi metode dalam belajar mengajar. Di dalam sekolah moderasi itu 5 loh Pak yang dipelajarin, itu 5 yang kelihatan, belum kalau tambahan 1 lagi 6. Aduh Pak, saya aja mungkin garuk-garuk ini. Yang kedua, dalam satu sesi pertemuan itu, berapa jam itu kita cuma hadirkan paling 2 narasumber yang sesuai dengan agama itu. Artinya gini, yang mau ikut semua agama ikut, tetapi kita hanya hadirkan dua tenaga pengajar, misalkan Buddha dan Hindu, misalkan gitu. Jadi mereka akan menerima dengan baik. Besok kita akan buat lagi satu kurikulum dan kita sampaikan ini akan lebih menarik lagi gitu. Dan di endingnya metode yang kita lakukan, strategi yang kita lakukan itu, kita akan sambung sebuah cerita yang mereka akan ikut lagi dan akan penasaran lagi. Selama ini yang ikut di sekolah moderasi itu dari mana saja Pak? Seluruh Kalimantan Tengah dan bahkan dari luar, karena sistemnya kita satu menggunakan luring dan daring. Nah, luring itu ya yang dekat-dekat saja. Luring yang dekat-dekat saja. Daring itu kita bisa sebar ke seluruh FOP di Indonesia, bahkan di beberapa kampus kita bebaskan itu. Dan ini masih ditunggu-tunggu terus. Ditunggu terus kapan program ini berlanjut lagi. Gitu. Kita lagi nyusun satu kurikulum. Jangan salah, di FOP juga punya kurikulum. Kalau untuk mereka peserta sendiri Pak, selama ini yang mereka katakan, apa sih manfaatnya saya ikut sekolah moderasi? Apa sih kontribusinya untuk menambah skill saya, untuk mengisi pikiran saya? Satu yang terpenting adalah mereka akan ketika ada konflik yang mengatasnamakan keyakinan tertentu. Ketika dia sudah tahu pernah ikut di sekolah moderasi, oh ternyata enggak begitu kok. Buddha itu begini loh. Kalau Anda menyampaikan itu tuh salah. Artinya dia bisa menjadi mediator, menjadi penengah, menjadi orang yang mampu membatasi konflik itu atau melihat. Itu satu poin yang bisa mereka sampaikan. Poin yang kedua, ketika dia itu tahu tentang sekolah moderasi yang dilakukan oleh FKUB ini, mereka akan tahu batasan-batasan. Misalkan saya dengan Mbak Oli berteman nih. Oh, ternyata saya tahu loh, Kristen ini nggak boleh ya makan ini. Oh, yang misalkan ada teman saya Muslim, Muslim nggak boleh loh makan ini. Jadi kita akan meningkatkan toleransi menghargai agama A, sehingga kita tidak menyiapkan sesuatu yang mereka itu akan melanggar agama ketika mereka makan. Ketiga, mereka akan lebih meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kita menghargai, menghargai keyakinan orang lain. Bagaimana kita mampu ikut menerjemahkan tentang nilai-nilai agama yang baik kepada orang lain. Itu contoh kecil aja ya, yang manfaatnya yang mereka bisa dapatkan. Dari hal kecil ini, kemungkinan besar dan pasti kita memiliki keyakinan bahwa ini pun akan meningkatkan kualitas diri seseorang. Betul. Ketika dia meningkat kualitas dirinya, dia bisa juga mentransferkan ke orang lain. Inilah salah satu jembatan kita menuju STM Kalteng yang unggul juga. Nah, kalau kita sudah sama-sama melakukan itu dan program-programnya FKUB ini disambut baik, diikuti dengan baik oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, maka tingkat kontribusi FKUB itu akan meningkat untuk sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Tengah. Supaya kita tidak tertinggal, supaya kita bisa mengikuti yang lain. Kalau misalnya Pak di daerah tertentu, anggap aja teman-teman FKUB ini ada di satu daerah yang di situ misal banyak tambangnya Pak, anggap aja kita ambil di sini batu bara, di daerah tertentu. Kemudian
kan FKUB ini bisa ngelihat nih melalui peneropongan, wah kayaknya nih SDM di sini yang perlu diperbanyak nih, dikuatin nih untuk anak-anaknya pertambangan nih. Seperti apa teman-teman FKUB itu membawa itu, Pak? Iya, makanya kita itu datang monitoring ke daerah, bertemu dengan mereka. Kita juga bukan hanya ini, menyampaikan sebuah informasi. Oke. Satu ya, informasi tentang contoh nih, tentang pertambangan, tentang walaupun kita bukan bidangnya, minimal kita informasi sekilas gitu loh, supaya mereka itu tidak berlomba-lomba keluar dari daerah itu. Iya. Gitu ya. Minimal mereka keluar tuh hanya untuk mengenyam pendidikan saja, tapi mereka akan kembali di sana. Dan yang kedua juga kita akan mendorong melalui mungkin dengan dinas atau pemerintah ya, untuk bisa membangun komunikasi supaya apa? Anak-anak Kalimantan Tengah ini terus terlibat. Yes. Terus terlibat di dalamnya gitu. Jadi artinya gini, misalkan nih jari-jari saya ini tingginya kan tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, kalaupun tidak sama, minimal apa? Minimal kita bisa, misalkan ini agak rendah, kita dampingannya agak tinggi. Ketika ada buah yang lebih tinggi, ini membantu. Ketika buahnya tidak bisa tangkap jatuh, ini bisa mengambil. Artinya juga harus didampingi gitu. Jangan karena ini tingginya tidak sama, kemudian tidak dipakai. Jangan. Atau saya katakan lebih jelas, kualitasnya tidak sama terus nggak mau dipakai. Kita dampingi. Nah, itu kan tidak menjadi rahasia, Pak, bahwa ketika suatu perusahaan, ketika SDM-nya tidak kredibel, kan nggak dipakai atau hanya menduduki jabatan tertentu, karena sebuah korporat atau perusahaan akan mengatakan kami nyari yang siap jadi, siap pakai, karena berhubungan dengan ekonomi. Lah ketika kami harus dan kerepotan mengajari mereka, kan sebenarnya agak tidak susah. Mengajari, mereka pun juga punya kualitas. Maka saya tarik, walaupun kualitasnya itu tingginya tidak sama, tapi mereka punya kualitas gitu loh. Nah, dengan didampingi yang sama, maka akan bisa memberikan kontribusi yang sama ke depannya. Begitu, Mbak. Oke. Kita berbicara malam hari ini peran FKUB dalam membangun SDM di Kalimantan Tengah. Masih banyak memang PR yang harus kita kerjakan. Karena kalau mengharapkan dinas pendidikan saja kan agak susah, Pak. Investor pun kita melihat, perusahaan pun belum semua. Hanya ada beberapa yang saya baca dari data statistik itu, yang memang perusahaan itu membangun sekolah, dia care dengan pendidikan yang langsung kelihatan mata sesuai dengan bidangnya. Nah, melihat ini seperti apa Bapak sendiri mendorong dan teman-teman untuk lebih banyak lagi menciptakan yang seperti ini? Jangan tinggalkan kami kerusakan lingkungan saja, walaupun ada biaya reklamasi, tetapi tolonglah SDM kita juga terus dibantu. Iya, kami menyodorkan sebuah data kepada pemerintah, terutama yang terkait dengan hal itu. Kita sodorkan data itu. Untuk tindak lanjutnya komunikasinya mereka, kita akan dampingi, kita akan terus support, kita akan terus kirimkan data itu. Sehingga apa? Sehingga kita sama-sama bisa jalan, sama-sama kita bisa memahami untuk hal itu, supaya Kalimantan Tengah ini memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni, sangat baik, dan memiliki daya saing yang cukup tinggi. Dan artinya tidak menutup kemungkinan yang diragukan orang selama ini dengan SDM kita. Kalau kita ngelihat data-data dari statistik dan lain-lain, bahwa pendidikan kita hanya sampai segini-segini, itu terbantahkan. Dan kita Kalteng pun bisa memasuki sangat bisa dunia kerja yang lebih lagi. Sangat bisa. Coba mulai dikumpulkan, diambil datanya dengan jelas. Orang-orang Kalteng itu mampu kok, dan banyak kok yang di luar sana yang menjadi orang-orang hebat kok. Hanya bagaimana tingkat kepedulian ketika mereka jadi orang-orang hebat itu kembali lagi Kalimantan Tengah, ikut bersama-sama membangun SDM Kalimantan Tengah dengan baik. Kasihan juga kalau pemerintah itu kita cuma jadikan satu tembakan tembak, jangan. Ayo kita duduk bersama, ayo kita kerja bersama. Gitu loh. Maka di hal ini ya Mbak, yang saya katakan tadi, bagaimana membangun SDM, satu dari mulai pendidikan, kemampuan literasi, dan kecakapan hidup. Tiga hal penting ini di dalam membangun SDM itu maka akan memberikan satu dampak besar kalau tiga hal ini diterapkan.
kuantitas dan kualitas berjalan berbarengan. Karena kita sudah berada di penghujung acara, terima kasih kepada Dr. Joko dari perwakilan anggota FKUB Kalimantan Tengah sudah berbagi pada malam hari ini. Next kita akan ketemu lagi. Pemirsa, dengan menjalankan peran dari FKUB di Kalimantan Tengah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun SDM daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan potensi masyarakat, kita garap bersama, kita berjuang bersama-sama. Niscaya Kalimantan Tengah menghasilkan SDM unggul dan Indonesia emas tercipta mulai dari bumi Kalimantan Tengah, bumi Pancasila. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.